Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Minggu Kantate menuntun kita melihat dan merasakan kasih setia Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan puji-pujian. Karena orang yang melihat kebaikan Tuhanlah yang mampu memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Dia dengan pujian dan ucapan syukur. Shalom bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali pada kebaktian minggu kita pada minggu ini. Walaupun kita tahu keadaan kita sampai sekarang masih mengharuskan kita untuk bisa beribadah di rumah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita angkatkan lagu pujian kita, Bapakku Datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. perbuatanmu. Hidupku. Di dalam nama Allah Bapa, sumber segala yang baik, di dalam nama Yesus Kristus yang layak menerima pujian, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kita memuji Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. 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 Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Berlandaskan firman Tuhan yang telah dibacakan, mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian kita. Walaupun kita tahu keadaan kita memaksa kita untuk bisa beribadah di rumah, tapi yakin dan percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita juga sebagai umatnya, kita harus selalu berseru dan bernyanyi bagi Dia. Kita angkatkan lagu pujian kita bernyanyi, haleluya, ku memujimu Tuhan. Memujimu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Pujian akan kebesaran Tuhan. Sungguh mulia Tuhan kita, Ia menata dunia dengan begitu baik, menjadi tempat tinggal seluruh ciptaannya. Hai kamu sekalian ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan,
yang empunya kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui terang yang bersinar, melalui awan dan angin yang berhembus. Hai seluruh ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui air yang mengalir, sehingga dahaga dari seluruh ciptaannya dipuaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui gunung-gunung yang tinggi, ladang dan sawah, tanaman yang hijau, dan padi yang menguning. Begitu juga semua binatang liar dan ternak yang diciptakannya dalam kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengakuan dosa. Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya melalui seluruh ciptaannya. Ya Tuhan, dosa telah menghalangi penglihatanku terhadap kemuliaan-Mu yang nyata di dalam ciptaan-Mu, sehingga aku tidak mampu memuji-Mu. Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya di dalam diri manusia. Ya Tuhan,
terkadang aku tidak menyadari bahwa aku dicipta begitu mulia dan berharga seperti Engkau. Karena ketidaksadaranku, aku tidak memujimu. Tuhan telah memelihara hidup kita melalui sesama manusia, juga melalui ciptaannya yang lain. Ya Tuhan, terkadang pemahamanku salah terhadap sesamaku manusia dan juga ciptaanmu yang lain. Aku lupa bersyukur dan menjaga dunia dan isinya. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Marilah kita mengakukan salah dan dosa kepada Tuhan melalui nyanyian kita. Kita bernyanyi dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sebagai hamba Allah, aku menyatakan firman-Nya kepada kita yang telah mengakukan dosa. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita bersyukur Tuhan telah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi. Kita bernyanyi berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita masuk ke pembacaan firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu di dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab
Aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan menjadi malaikat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur yang sungguh luar biasa boleh kami nyatakan bagi-Mu pada saat ini. Oleh karena kami menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena itu bukalah mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami semua yang boleh mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Kantate, diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-10. Pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang sejarah gereja, kita melihat dan selalu diperhadapkan dengan yang namanya peperangan. Kalau kita memperhatikan di dalam sepanjang sejarah gereja, dari gereja mula-mula sampai dengan hari ini, sampai dengan gereja di akhir zaman, peperangan akan terus terjadi. Tetapi peperangan itu bukanlah peperangan yang mudah dihadapi. Karena peperangan itu adalah melawan musuh yang tidak kelihatan.
Dan peperangan itu bukanlah peperangan secara fisik, tetapi peperangan rohani. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Maka perlawanan, perjuangan, peperangan gereja akan terus terjadi melawan si iblis, melawan musuh yang sangat jahat ini, yang setiap saat selalu berjuang untuk menipu, mengelabui, bahkan menghancurkan manusia. Dan kita tahu bahwa iblis ini disebut sebagai pendusta, bapa segala pendusta yang sangat ahli di dalam menyamar. Oleh karena itu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus berjaga-jaga dan berdoa dan tidak mudah diperdaya oleh iblis ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peringatan ini harus menjadi hal yang harus kita ingat di dalam hidup sebagai kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, bahwa kita akan terus mengalami yang namanya peperangan itu, peperangan rohani. Setiap orang Kristen akan mengalami ini. Dan harus kita pahami, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita memilih untuk menjadi musuh setan. Kita memilih untuk menjadi musuh iblis dan para pengikutnya. Jadi sadarilah, jika setiap hari, setiap waktu iblis terus menggoda kita, mencoba menghancurkan kita, itu menunjukkan bahwa kita ada di pihak Tuhan. Tetapi kalau setiap waktu kita melakukan apa yang tidak benar, melakukan apa yang tidak baik, tidak menginginkan hal-hal yang rohani, sesungguhnya periksalah di pihak siapa kita. Saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat ada nyanyian rohani dinyatakan. Nyanyian rohani dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 12 ini adalah nyanyian yang dicampur dengan nyanyian penderitaan dan juga nyanyian penuh sukacita yang dinaikkan oleh para martir yang telah mati karena menyaksikan nama Tuhan. Mereka menaikkan nyanyian kemenangan, nyanyian penuh sukacita, tetapi juga nyanyian penderitaan. Tetapi yang lebih besar kita melihat adalah nyanyian kemenangan atas siapa? Atas iblis dan segala kuasanya. Karena orang-orang yang percaya telah dimenangkan oleh Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehancuran yang dilakukan oleh iblis terhadap dunia begitu besar, sehingga kalau kita melihat iblis terus berusaha untuk mendakwa orang-orang percaya. Dia terus berusaha untuk menghancurkan gereja, mendakwa gereja, bahkan mendakwa hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan terus didakwanya. Itu sebabnya kalau hari ini kita melihat ada begitu banyak persoalan, pertentangan di dalam gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa iblis terus melakukan dakwaan. Dia mendakwa hamba-hamba Tuhan. Dia mendakwa warga gereja. Supaya apa? Mereka saling mendakwa di dalam gereja. Maka kita tidak perlu heran kalau hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak persoalan, pertentangan di dalam gereja, bahkan sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena iblis terus melakukan tugasnya, itu mendakwa, menghancurkan gereja Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, hari ini apakah kita sudah mengalahkan si iblis itu yang hendak menguasai hati dan pikiran kita? Itu yang harus kita pertanyakan ke dalam diri kita. Ataukah kita membiarkan iblis terus menguasai kita, terus mendakwa kita dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan? Kalau kita memperhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini, yang merupakan seruan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kalau kita membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 itu, di mana disebutkan simbol naga yang disebut sebagai si ular tua atau iblis yang menyesatkan, dia telah dikalahkan. Maka nyanyian ini muncul karena kekalahan daripada iblis tua itu. Nyanyian ini kalau kita memperhatikan berfokus kepada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita lihat di dalam bagian ini adalah bahwa setan dan kuasa kegelapan adalah musuh kerajaan Allah.
Pada dasarnya sejak awal diciptakan, kuasa kegelapan sudah mengambil posisi sebagai musuh Allah. Dan kita bisa melihat itu di sepanjang perjanjian lama, bahwa iblis terus melakukan dakwaan. Dia terus digambarkan sebagai laut yang menggelora, menyimbolkan kekacauan, atau bahkan digambarkan sebagai neraka. Karena dia terus melakukan, berusaha menghancurkan kerajaan Tuhan. Di dalam nyanyian ini disebutkan, setan digambarkan sebagai pendakwa yang mendakwa orang-orang percaya siang dan malam. Dan para pendakwa ini, kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan langsung, di dalam bahasa aslinya, kata Satan yang dipakai di sana dalam bahasa Ibrani. Ini menunjukkan apa? Bahwa iblis itu, setan itu adalah pendakwa yang terus-menerus melakukan atau menuduh manusia. Usaha ini dilakukan lewat apa? Lewat dakwaan-dakwaan yang konsisten, intensitas yang tinggi. Sebab pada bagian ini dikatakan bahwa aktivitas daripada iblis ini dilakukan kapan? Siang dan malam. Terus menerus, berlangsung secara kontinu. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya dihancurkannya sampai dia berhasil. Tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah setan dan kuasa kegelapan tidak akan pernah menang. Dia telah dikalahkan secara mutlak. Maka kalau kita memperhatikan kehidupan kita sesungguhnya, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita hidup di masa ini, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita aktif di dalam pelayanan, ikut di dalam ibadah-ibadah, ikut di dalam kelompok PA, iblis terus menggoda kita. Dia terus mendakwa kita. Mengatakan kita tidak kuduslah, mengatakan kita tidak layak, mengatakan kita berdosa. Tujuannya cuma satu, supaya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa iblis, setan, kuasa kegelapan ini sudah dikalahkan secara mutlak. Dan kalau kita memperhatikan kekalahan itu berlangsung di dalam 3 dimensi. Di ayat yang ke-7 kita melihat kekalahan itu terjadi di sorga, di mana setan telah dikalahkan oleh penghulu malaikat, yaitu Mikael dan malaikat-malaikat Allah lainnya. Kemudian kekalahan itu disebutkan di atas kayu salib, yaitu melalui darah anak domba. Di dalam pasal 12 ayat yang ke-11 itu. Dan kekalahan di bumi, yaitu kekalahan di mana setan dicampakkan ke dalam neraka. Di ayat yang ke-12 kalau kita membaca itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun disebutkan di dalam bagian ini Mikael dan kemudian juga manusia yang percaya mengambil bagian di dalam kemenangan ini, tetapi pada dasarnya kemenangan ini adalah kemenangan yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau kita secara rohani menang melawan iblis, tidak usah berbangga hati. Kenapa? Karena yang menjadi dasar daripada kemenangan itu adalah kemenangan Kristus di kayu salib. Yang kedua, kalau kita memperhatikan di sini, Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan setan dan kuasa kegelapan. Kita melihat ini bahwa Kristus sudah menang. Kristus sebagai raja yang memiliki kuasa dan otoritas yang besar. Dia telah menang melawan kekuasaan kegelapan itu. Dan juga Kristus sebagai domba Allah. Kemenangan Kristus adalah kemenangan yang tidak umum terjadi. Kalau kita memperhatikan di dalam sejarah, kita baru melewati perayaan-perayaan Paskah yang kita lakukan. Dan kita melihat di sana bahwa jalan kematian adalah jalan yang dipilih oleh Kristus. Ia telah menjadi korban sembelihan, darahnya dicurahkan bagi pengampunan dan pembebasan manusia dari dosa. Kita melihat ini bahwa kuasa iblis dihancurkan dan manusia dibebaskan bukan oleh peperangan, tetapi oleh apa? Oleh kematian Kristus di kayu salib, oleh pencurahan darah Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus, bahwa kemenangan yang dilakukan oleh Kristus juga adalah kemenangan yang bersama-sama dilakukannya dengan siapa? Orang-orang percaya. Karena setan sudah dikalahkan dan kuasa Kristus sudah menang, maka orang-orang percaya juga mendapat bagian dalam kemenangan itu. Maka dari nats ini perlu kita pahami dan perhatikan, paling tidak ada 3 hal yang memampukan orang-orang kudus untuk mengalahkan iblis.
3 hal ini harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita membaca di ayat yang ke-11 itu. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Maka darah anak domba ini dah yang mengalahkan sesungguhnya. Mereka yang percaya kepada darah anak domba, Allah adalah mereka yang menang. Di sini kita melihat dasar kemenangan mereka ialah Kristus dan karya penebusan daripada Kristus di kayu salib. Maka setiap orang yang berpaut kepada Kristus Yesus, mereka akan mampu mengalahkan, menundukkan kuasa daripada si iblis. Orang-orang yang menang ini adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau Kristus menang, maka orang-orang percaya pun pasti akan menang, mengalahkan kuasa daripada si iblis ini. Maka harus kita pahami bahwa kemenangan daripada orang-orang percaya mengalahkan iblis adalah penebusan Kristus, dan ini adalah pangkal utama kemenangan dari orang-orang kudus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang menjadi dasar kita menyanyikan kemenangan atau kemenangan daripada orang-orang kudus itu adalah perkataan kesaksian. Di ayat 11b kita memperhatikan. Oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Jadi kemenangan itu adalah mempersaksikan aktivitas iman, yaitu pemberitaan firman Allah. Menceritakan Yesus kepada orang lain, itu adalah dasar membuat orang-orang Kristen menyanyikan kemenangan. Itu yang membuat kita menang melawan kuasa daripada si iblis, baik perkataan maupun perbuatan. Dengan memahami dan mempercayai dan menerapkan firman Tuhan secara konsisten, maka anak-anak Tuhan akan menang melawan dakwaan, membungkam iblis, membungkam godaan daripada si iblis. Orang yang menang bukan saja orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tetapi juga yang menjadi saksi pengorbanannya di atas kayu salib. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa nyanyian kemenangan yang ketiga? Yang ketiga adalah di ayat 11c itu disebutkan, mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Di ayat 11c itu dikatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Inilah sikap iman yang menjungkalkan iblis. Orang percaya menyadari bahwa hidupnya hanya sementara. Sekaligus kita harus sadar bahwa dunia ini adalah tempat pelatihan yang sementara, persiapan menuju yang namanya kekekalan itu. Maka kita melihat di sini mereka yang tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut, mereka yang disebutkan menyanyikan kemenangan itu. Orang-orang percaya di sepanjang segala zaman kita melihat ada yang begitu banyak mati secara martir. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mereka sadar bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Ada komitmen di dalam dirinya bahwa mereka akan terus memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita memiliki kuasa untuk mengalahkan si iblis ini? Apakah di dalam diri kita ada kuasa untuk mengalahkan si iblis? Atau setiap hari kita malah dikalahkan oleh si iblis? Selidikilah diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi anak Allah? Kalau Yesus belum berada di dalam diri kita, kalau kita belum menerima keselamatan itu, tidak mungkin kita bisa mengalahkan kuasa si iblis. Justru kita yang akan dihancurkannya. Maka selidikilah diri kita, saudaraku yang terkasih. Apakah kita mampu menyanyikan kemenangan seperti yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini? Apakah kita mengalahkan iblis itu dengan darah anak domba? Apakah kita setiap waktu memperkatakan kesaksian tentang Kristus? Apakah kita rela sampai mati
mengibarkan, menyatakan kuasa Kristus itu bagi banyak orang. Selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita mampu menyanyikan bersama-sama orang-orang kudus, bersama para martir ini, menyanyikan kemenangan bagi Tuhan. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan. Tetapi ingat, sampai dengan hari ini, sekalipun dia sudah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib, dia belum dibuang ke neraka. Dia masih terus berusaha menggoda manusia. Maka lihat diri kita. Apakah kita berkemenangan melawan si iblis ini setiap waktu? Maka apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita? Yang pertama, selidiki apakah Kristus sudah sungguh-sungguh ada di dalam dirimu. Jangan setiap waktu, di sepanjang waktu kehidupanmu, di masa-masa hidupmu, engkau banyak mungkin beribadah, datang ke gereja, mengikuti acara-acara PH, ikut di dalam ibadah-ibadah. Tapi apakah sungguh-sungguh Kristus ada di dalam dirimu? Engkau perlu selidiki itu. Ada banyak orang Kristen melakukan ibadah, tetapi sungguh-sungguh dia tidak hidup di dalam Kristus. Masih mencintai dosa, masih hidup di dalam dosa. Maka ingatlah, engkau tidak mungkin bisa berkemenangan melawan si iblis ini. Kemenangan kita, kalau kita sudah merasakan darah anak domba itu. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus itu. Kita sudah merasakan darah anak domba itu mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita pasti akan mampu berkemenangan melawan daripada kuasa si iblis. Hari ini kita berdiri di pihak siapa? Apakah kita di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Saat kita menerima keselamatan, ingatlah bahwa kuasa itu juga diberikan bagi kita. Di dalam pemandangan Tuhan, keselamatan yang Ia sediakan bagi kita sudah sepaket dengan kuasa agar kita bisa hidup berkemenangan. Jadi barang siapa yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ingatlah kuasa kemenangan itu juga diberikan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita pun berkemenangan bersama-sama dengan Kristus. Itu saja, begitu sederhana. Tetapi banyak orang di dalam hidupnya tidak mau menundukkan dirinya, menundukkan hatinya. Mereka terus saja berbuat dosa, mencintai dosa. Tetapi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ingat, iblis tujuannya cuma satu, menghancurkan maksud Tuhan, rencana Tuhan, dan menghancurkan manusia. Karena itu, setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus, hukumannya cuma satu, tujuannya cuma satu, yaitu neraka selama-lamanya. Maka hari ini, lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan, kalau kita mau memiliki kuasa yang berkemenangan itu, percayalah kepada Kristus, terimalah keselamatan dari Dia. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Kantate ini kita akan mampu memuji Tuhan, menyatakan pujian kita kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian kemenangan itu. Jikalau kita sudah berada di dalam Kristus, jikalau kita ada di pihak Kristus, maka kita akan mampu menyanyikan kemenangan itu. Biarlah hari ini kita menyadari bahwa kita diselamatkan juga oleh kuasa Tuhan. Kita mampu mengalahkan kuasa daripada si iblis. Kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Tuhan adalah karena Kristus yang memberikan kuasa itu bagi kita. Maka tidak ada di antara kita yang akan menyombongkan diri. Tidak ada di antara kita yang memegahkan diri. Semua yang ada pada kita sekarang adalah karena kuasa yang diberikan oleh Kristus kepada kita orang-orang percaya. Maka marilah kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan kemenangan itu. Kenapa? Karena kita sudah bersama-sama di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan membuat kita untuk terus boleh hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kami yang sudah mengingatkan kami bahwa
hidup kami akan menjadi hidup yang berkemenangan kalau kami ada di pihak Kristus. Kalau kami sudah berada di dalam Kristus. Kalau kami sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena itu, tolonglah kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh menikmati kemenangan itu di dalam Kristus. Bagi kami yang mungkin selama ini masih hidup di dalam dosa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami membuka mata rohani kami, supaya kami menyadari hidup kami membenci dosa dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami atas seluruh dosa-dosa kami yang selama ini kami lakukan. Kami yang selalu kalah di dalam peperangan rohani. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami tahu kemenangan sesungguhnya sudah Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sering sekali kami mengandalkan kemampuan kami. Kami bukan mengandalkan Tuhan. Karena itu hari ini kuasa Kristus itulah yang kami andalkan di dalam hidup kami. Supaya kami mampu menyanyikan nyanyian kemenangan itu. Dimuliakanlah Engkau Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seperti yang diikrarkan oleh orang-orang percaya di sepanjang segala masa. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Rohul Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam memberikan persembahan, yaitu karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan dan kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, kita menaburkan biji kebenaran. Kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh memberikan
sebahagian dari apa yang kami miliki untuk kami kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Tambah-tambahkanlah berkat-Mu bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk kami semua yang hari ini boleh menyaksikan ibadah lewat live streaming ini. Berkatilah kami semua di dalam setiap kondisi kami. Ada di antara kami yang mungkin di dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolonglah kami dan Tuhan lepaskanlah kami. Ada di antara kami yang sedang putus asa. Tuhan Yesuslah yang kiranya akan menolong kami, memberikan kelegaan bagi kami. Ada di antara kami yang di dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, karena usaha kami mungkin tidak berjalan dengan baik, karena mungkin kami dirumahkan, diputuskan pekerjaan kami, atau hal-hal yang lain. Tuhan cukupkanlah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami yang hari ini mungkin di dalam banyak pergumulan persoalan-persoalan yang lain, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, atau hal apapun Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Kami datang hari ini di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan dan persoalan kami. Kami tahu bahwa Tuhan mampu untuk membebaskan dan melepaskan kami. Karena itu, tolonglah kami Tuhan. Kami juga mau berdoa di antara kami hari ini ya Tuhan, yang datang beribadah kepadamu ya Tuhan, yang mungkin di dalam tubuh kami ada sakit penyakit yang sudah sekian lama kami derita. Kami berdoa, datang di hadapan Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah, angkatlah penyakit itu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami GBKP Kilometer 8 ini. Berkatilah setiap jemaat, berkati para penatua, berkati orang-orang yang melayani di tempat ini. Bagi kami yang juga hari ini boleh memberikan diri kami untuk melayani Tuhan, berkatilah kami semua. Berikanlah apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami, tidak ada satupun kami yang menyombongkan diri, tidak ada satupun kami yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan itu kami kembalikan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia, Indonesia, daerah kami, di mana virus COVID-19 yang terus melanda dunia. Kalau sampai hari ini jumlah orang yang tertular semakin banyak, Tuhan, kadangkala kami khawatir atas hidup kami, tetapi kami tahu bahwa Tuhan kami adalah kemenangan kami, bahwa Tuhan kami mampu menolong kami. Karena itu kami sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang saat ini menderita karena virus ini, yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini supaya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para medis di garda terdepan ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam pertolongan-Mu, kepada mereka yang mungkin putus asa, kepada mereka yang mungkin khawatir penyakit itu akan menular terhadap mereka. Tuhan, tolonglah para medis. Lindungilah mereka ya Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu, pertolongan apa yang mereka boleh lakukan kepada pasien. Kami berdoa juga untuk setiap pengambil kebijakan, supaya kebijakan itu boleh mereka ambil dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan, sadarkan juga ada banyak orang yang tidak peduli dengan kasus ini ya Tuhan, yang tidak peduli dengan bencana ini. Ingatkan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan kota Medan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang melindungi setiap warganya, Tuhan yang memberikan kesadaran kepada setiap warganya yang sedang sakit hari ini, Tuhanlah yang memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, supaya Tuhan yang menyertai mereka, memberikan hikmat bagi mereka. Berkatilah presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bahkan sampai ke tempat-tempat lingkungan yang paling kecil ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, supaya oleh tangan pengasihan Tuhan mereka boleh berhikmat di dalam memimpin warganya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa-doa ya kami yang kami naikkan kepadamu. Berkenanlah atas seruan hati kami, berkenanlah atas doa kami.
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberi kesempatan untuk melihat kebaikan-Nya dan memberikan kemuliaan bagi manusia dalam memelihara dunia dan isinya. Ya Tuhan, aku berjanji memberikan hidupku bagimu. Layakkanlah aku merasakan kebaikan-Mu. Pakailah aku untuk menjaga dan untuk menyaksikan indahnya ciptaan-Mu. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita angkatkan lagu komitmen kita. Kita tahu walaupun keadaan kita sekarang ini membuat kita selalu dan akan selalu sampai sekarang ini untuk tetap di rumah, tapi yakin dan percayalah ini semua terjadi karena kehendak Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita. Kita bernyanyi sampai akhir hidupku. Tiada
kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu, jalanilah kehidupan kita, bernyanyi dan bersoraklah kita sekalian untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Dan pakailah hidup kita untuk memelihara bumi ini, untuk meneguhkan kita melakukannya. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita malam ini telah selesai. Kami dari Majelis Runggun GBKP Kilometer 8 Medan mengharapkan agar kita mendukung segala usaha pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.